tiba di tempat acara. Mohon perhatian, acara segera dimulai. Yang terhormat Bupati Maluku Tenggara, Bapak M. Taher Hanubun, yang kami hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Bapak Sahril SS MPD bersama staf. Selamat datang Pak di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati para staf ahli bupati, para asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah, para kepala sekolah, para guru utama bahasa, pengawas, budayawan, komunitas yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, dan yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, tokoh agama, serta ibu bapak hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara pembukaan pelatihan guru utama revitalisasi bahasa daerah untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Maluku Tenggara pada hari ini Selasa 12 Juli 2022. Mengawali acara, mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya dan kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, marilah kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Najamuddin Harumles dari Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara.
Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita berdoa bersama. Doa saya sampaikan dalam ajaran agama Islam. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan beragama Islam, saya mohon untuk disesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan penuh kerendahan hati, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena berkat curahan rahmat dan kasih sayang-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pembukaan pelatihan guru utama revitalisasi bahasa daerah untuk tunas bahasa ibu di Kabupaten Maluku Tenggara, yang acaranya dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan penuh hikmah. Ya Allah, ya Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang, sinarilah hamba-hambamu kami ini dengan nur hidayah-Mu, terutama hamba-hambamu guru utama, para peserta kegiatan ini, sehingga mereka dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan model pembelajaran revitalisasi bahasa daerah. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, kehilafan dan dosa selalu menyertai hamba-hambamu kami ini kapan dan dimanapun kami berada. Untuknya itu ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah tempat yang indah di sisi-Mu bagi mereka yang wafat mendahului kami. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Tuhan yang Maha mengabulkan doa. Getaran lidah dan bibir hamba-hambamu kami ini dalam bermunajat kepadamu tidak berarti jika Engkau tidak merestuinya. Maka kami mohon kepadamu ya Rabbi, terimalah doa dan munajat hamba-hambamu kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Baik Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama laporan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku yang akan disampaikan oleh Bapak Sahril SS MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, selamat pagi. Pertama yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Ibu Kepala OPD yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Ibu calon guru utama revitalisasi bahasa daerah dan hadirin sekalian yang kami hormati. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pembukaan pelatihan guru utama revitalisasi bahasa daerah. Bapak Bupati yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 22
bulan Februari 2022 kemarin telah meluncurkan program Merdeka Belajar edisi 17 yang intinya yaitu revitalisasi bahasa daerah. Dari program tersebut ada 12 provinsi yang menjadi proyek percontohan atau pilot project untuk seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Maluku. Dan di Provinsi Maluku telah disepakati ada 3 daerah yang menjadi pilot projectnya untuk revitalisasi bahasa daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu bahasa Ke. Penetapan bahasa Ke itu setelah banyak pertimbangan dari beberapa kawan-kawan yang berkaitan dengan penelitian, melihat daya hidupnya bahasa Ke, maka kami memandang bahasa Ke salah satu menjadi objek untuk kami revitalisasi supaya pempertahanan terhadap bahasa Ke ini bisa berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, data untuk penetapan 79 guru master atau guru utama yang akan dilatih nanti itu bukan dari kami. Itu sudah diplot dari Bappenas ya. Jadi data-data itu ada dari Buru misalnya sekian, Maluku Tenggara sekian, kemudian ada Kepulauan Tanimbar sekian. Jadi itu datanya sudah ada dari Bappenas. Program ini merupakan program nasional yang dititipkan kepada kami untuk pelaksanaannya. Perlu juga kami sampaikan Pak Bupati, program ini menggunakan anggaran cadangan negara ya, BA-BUN ya. Jadi betul-betul dianggap revitalisasi ini adalah sesuatu bencana. Kalau tidak kita laksanakan maka ini berbahaya. Maka digunakan dana cadangan negara untuk pelaksanaan kegiatan di 12 provinsi. Dan program ini langsung dibawahi oleh Komisi 10 DPR RI yang kebetulan untuk Maluku kita tidak dapat ada anggota yang duduk di DPR RI Komisi 10 ya. Jadi alhamdulillah Maluku masih dipertimbangkan. Ada 2 provinsi yang mendapat program revitalisasi ini yang tidak mempunyai wakil di DPR RI di Komisi 10, salah satunya adalah Maluku. Bapak Bupati yang kami hormati, kegiatan ini untuk pelatihan guru utama revitalisasi bahasa daerah ini berlangsung selama 5 hari. Dan di sini ada 79 peserta, dan nantinya dari guru-guru yang bersangkutan ini yang kami latih akan melatih anak-anak yang ada di sini berkaitan dengan bahasa Ke. Bahasa Ke bukan diajarkan Bapak Ibu, tetapi bagaimana anak-anak itu memanfaatkan bahasa Ke dalam bentuk karya yang ada nantinya ada 6 mata lomba yang akan diajarkan oleh para fasilitator. Dengan konsep Merdeka Belajar, anak-anak tidak lagi diwajibkan untuk menghafal. Umpamanya menyebutkan rumah bahasa Ke-nya apa, tidak. Menyebutkan baju bahasa Ke-nya apa, tidak seperti itu. Tetapi yang diharapkan dari program Merdeka Belajar, anak-anak disuguhi suatu konsep, mari kita buat karya dalam bentuk bahasa Ke. Mari kita ciptakan video dalam bentuk bahasa Ke. Jadi anak-anak ada ketertarikan.
Ini yang menjadi konsep kita di dalam merevitalisasi bahasa daerah, khususnya di sini adalah bahasa Ke. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, kami dalam pelatihan ini membawa para fasilitator, ada 5 fasilitator yang membahas berkaitan dengan materi berkaitan pidato dalam bahasa Ke, stand up komedi dalam bahasa Ke, mendongeng dalam bahasa Ke, bernyanyi dalam bahasa Ke, membaca puisi dan menulis puisi dalam bahasa Ke. Semuanya kami bawa dari kawan-kawan yang ada di Kota Ambon yang dianggap sudah maestronya dalam bidangnya, dan salah satunya mungkin yang berasal juga dari Maluku Tenggara. Mungkin saya perkenalkan satu persatu para fasilitator saya yang akan melatih revitalisasi. Ada Ibu Dr. Mariana, mungkin bisa berdiri. Ya, ini dari Unpati ya. Kemudian ada Opa Rudi ya, ini sudah tak asing lagi mungkin bagi masyarakat Ke. Kemudian ada Wesley Johannes, ini seorang sastrawan. Kemudian ada Kakak Theo Rumente ya. Kemudian ada Ari Ruminin, ya ini stand up komedi kita, walaupun nggak sampai ke Jakarta tapi sudah cukup terkenal ya kan. Jadi mereka nanti akan melatih para fasilitator ini akan melatih kawan-kawan atau Bapak Ibu guru yang sudah ditetapkan berjumlah 79 orang. Nanti setelah habis pelatihan akan menularkan kepada siswa yang ada di lembaga pendidikan SD dan SMP, begitu juga kepada komunitas akan mengajarkan kepada anggota komunitasnya, dan begitu juga para tim penggerak PKK akan mengajarkan bahasanya itu di dalam keluarga kita. Dan Bapak Bupati, kami sampaikan pada bulan November kita akan adakan namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Ke-6 mata lomba ini akan kita lombakan di dalam suatu kegiatan namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Dan insya Allah di akhir November juga para pemenang terbaik dari Maluku Tenggara akan diadakan festival lagi di tingkat provinsi, yaitu di Kota Ambon. Dan insya Allah pada yang terbaik lagi akan kita lanjutkan tingkatnya festival bersifat nasional di Jakarta, itu mungkin awal bulan Desember. Dan insya Allah yang terbaik lagi pada tanggal 21 Februari 2023 Indonesia menjadi tuan rumah peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Dan tahun ini kemarin kegiatannya itu di Bangladesh. Keputusan di Bangladesh itu menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Dan sudah menjadi target di 12 provinsi ini akan dibawa untuk memperlihatkan bagaimana keberadaan anak-anak kita yang menggunakan bahasa daerah. Saya berharap dari Maluku Tenggara bisa sampai ke Istana Negara untuk berbicara tentang bahasa daerah kita. Itulah rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan. Selama 3 bulan kurang lebih para guru utama nanti melaksanakan kegiatan di lembaga pendidikannya masing-masing. Kami punya tim yang nanti akan memonitoring dan mengawas, yaitu ada tim duta bahasa kami, Pak Bupati. Ada 3 orang duta bahasa yang sudah ditempatkan khusus di Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, itu nanti para duta bahasa setiap hari akan mengunggah promosi kegiatan yang ada berkaitan dengan revitalisasi di Maluku Tenggara, dan mereka langsung connect dengan
media yang ada di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Jadi setiap hari mereka akan unggah dan informasi akan terpublikasi setiap hari sehingga kami bisa memonitornya bagaimana perkembangannya. Ini yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan kepedulian terhadap bahasa daerah. Perlu kami sampaikan bahwa bahasa K dalam catatan kami daya hidupnya masih memang agak lumayan karena penuturnya cukup banyak, berbeda dengan bahasa yang lain. Tetapi keberadaannya khususnya di Kota Langgur ini sangat memprihatinkan karena bahasa K sudah tidak banyak digunakan oleh generasi muda kita, sehingga ini lambat laun keberadaan bahasa daerah khususnya bahasa K akan mengalami kepunahan. Kami kira itu saja yang dapat kami laporkan, dan selaku pimpinan dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku mengharapkan kesediaan Bapak Bupati untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan guru utama ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Maluku Tenggara sekaligus membuka kegiatan pelatihan guru utama revitalisasi bahasa daerah untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Maluku Tenggara. Kepada yang terhormat Bapak M. Tahir Hanubun, disilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Coba kalau tebak kata ini, dari mana asalnya? Holong rohaku, tuho. Holong rohaku, tuho. Apa itu? Bahasa apa? Bahasa Batak. Dia bilang, aku cinta kau. Sebagai anak Indonesia ya harus mengenal, tidak semua tapi paling tidak ujung-ujungnya kita tahu. Pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang saya hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku beserta rombongan yang hadir, saya ucapkan selamat datang di bumi Larvul Ngabal, Kepulauan Kei yang terdiri dari 68 pulau dan punya bahasa satu saja, namanya bahasa Kei, dengan logat yang berbeda. Yang saya hormati para narasumber, fasilitator dan akademisi, pelatih guru utama revitalisasi bahasa daerah, peserta pelatihan yang berbahagia. Bicara tentang bahasa Kei, pasti dia punya ciri dan logat yang berbeda-beda. Di Jawa saja sudah terbagi cukup banyak. Logatnya juga beda. Masuk ke Kei, bahasanya satu, tapi logatnya berbeda. Kalau kita di Kei Kecil Timur, Kei Besar Selatan, masuk ke tengah, masuk ke utara timur, masuk ke utara barat, berbeda-beda. Ada dialek seperti orang Jerman juga ada. Ada yang ditarik panjang seperti orang Sunda juga ada.
Misalkan di Ki Besar Selatan Barat, orang Sunda tanya di mana itu? Di sini juga ada, dia tarik panjang juga, Mtaab dan Behe, panjang logatnya. Kita masuk ke utara timur, karakternya juga berubah sesuai dengan adat dan budaya yang ada sekarang. Ahlinya, para ahlinya ada di sini, nanti kita tukar pikiran. Kita juga patut bersyukur pada kesempatan yang baik ini kita diizinkan bersama-sama hadir di ruangan ini untuk satu tugas negara yang dibebankan kepada provinsi untuk mempertahankan, karena kita lebih suka menerima hal-hal yang baru lalu meninggalkan hal-hal yang lama. Dari budaya kita termasuk bahasa, kita lebih suka kita sampai di Ambon saja sudah berubah. Datang ke sini logat sini sudah hilang. Sampai ke Makassar, balik ke sini sudah berubah. Ke Jakarta baru 3 bulan sampai sini sudah berubah semua. Jadi ciri khas dia bangga dengan sesuatu yang baru dia dapat dibandingkan dengan apa yang sudah dimiliki. Sebenarnya harusnya apa yang sudah kita punya, kalau ada yang baru datang itu semakin memperkaya kita. Bukan berarti kita meninggalkan yang lama. Saya ingat seorang raja, JP Rahil, dalam logat Ki Besar Utara Timurnya, kita suka menerima hal-hal yang baru lalu meninggalkan hal-hal yang lama. Dan itu terjadi sekarang. Ada rasa kekhawatiran dari kementerian bahwa suatu saat kalau ini tidak cepat ditangani dengan baik, maka suatu saat akan terkikis. Mungkin bahasa kita, bahasa ibu adalah bahasa Indonesia. Memang kita sudah seperti itu, tetapi yang memperkaya kita di Indonesia ini adalah soal bahasa. Untuk itu terima kasih banyak dari provinsi yang datang untuk melakukan pelatihan dan memberikan pencerahan kembali untuk kita mempertahankan budaya, termasuk dalamnya adalah bahasa K yang kita miliki. Perlu sekedar saya sampaikan bahwa di sini disebut dengan bumi Larvul Ngabal. Larvul itu darah merah. Jadi bicara tentang pidana, Ngabal itu bicara tentang perdata. Dan ini sudah ratusan tahun yang lalu ditetapkan sebelum berlakunya Pancasila sebagai dasar negara. Dan kalau kita dialog dalam menyelesaikan satu masalah di K dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa K, maka orang lebih menerima bahasa K-nya daripada bahasa Indonesianya. Walaupun bahasa Indonesia itu ibu bahasa kita. Kenapa? Karena bahasa dalam menyelesaikan suatu proses itu menyentuh, dan tingkatan bahasanya juga berbeda. Bahasa yang biasanya di hari-hari beda dengan bahasa ketika duduk adat. Duduk adat itu namanya bahasa baut atau bahasa tanah, itu dia berbeda lagi dengan bahasa yang setiap hari kita ucapkan. Itu yang memang harus kita selalu, mungkin tadi pimpinan dari provinsi beliau menyampaikan bahwa bukan lagi sekarang menghafal, tapi melalui dialog, lihat video dan lain-lain orang sudah bisa. Nah, cuman di sini perlu saya sampaikan bahwa mulai awal kami memimpin itu sudah surat edaran sejalan supaya setiap hari Jumat itu berbahasa K. Dan mungkin semester depan itu sudah dimuat dalam muatan lokal, baik dari TK, SD, SMP. Jadi sudah dipersiapkan perbubnya, karena kalau perda itu lama, perbub untuk hari Jumat diwajibkan untuk semua berbahasa K, baik tingkat SD, SMP sampai ke SMA. Kalau SMA kan memang di bawah provinsi, tapi untuk SD, SMP itu harus diwajibkan. Untuk yang tidak bisa harus belajar untuk bisa bahasa K. Itu kita sudah praktekkan kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun.
Cuman ada ya pimpinan OPD juga ada yang mengerti bahasa K tapi tidak bisa bahasa K. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengapresiasi program Kantor Bahasa Provinsi Maluku ini karena tentu saja sejalan dengan visi dan misi yang tadi saya sampaikan, yaitu pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara khususnya termuat dalam misi kelima. Sudah ada dalam misi kelima, yakni mengembangkan pembangunan berbasis kewilayahan dengan pendekatan property approach berbahasa budaya yang sudah saya lakukan, kearifan lokal dan masyarakat hukum adat. Misi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana saya sebutkan tadi tidak hanya diimplementasikan melalui berbagai program prioritas dalam memproteksi kearifan lokal, kebudayaan dan kearifan lokal lainnya, tetapi lebih dari itu, pemerintah daerah benar-benar mewujudkan misi ini dengan berbagai aksi nyata. Sebut saja, pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan KMH. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ini sudah ditetapkan dipakai sebagai dasar. Jadi teman-teman dari provinsi lain kalau misalkan komunikasi ada ketua KMH-nya itu ada, perdanya juga sudah ada, tinggal ditetapkan itu sudah dipakai sebagai alat dalam rangka pengembangan bahasa K. Di sisi lain, pemerintah daerah menghidupkan kembali nilai-nilai historis yang berkaitan dengan cerita turun-temurun yang memiliki nilai dan bukti sejarah yang bertanggung jawab. Sebut saja penetapan 7 September sebagai Hari Endi Cakmas, seorang wanita yang juga ikut berperan dalam penetapan hukum adat Laru Ngabal. Pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku Tenggara memperingati Hari Endi Cakmas, di mana pada momentum ini seluruh masyarakat Maluku Tenggara diingatkan kembali tentang asal-usul leluhur kita. Namun juga bagaimana terus menghidupkan sejarah ini, sehingga anak cucu akan terus mengetahui sejarah. Karena saya percaya bahwa ada kata-kata Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan jas merah. Kami masyarakat suku Kei bangga dengan diri kita, bangga dengan kekayaan adat dan budaya yang kami miliki. Kami bangga dengan leluhur kita yang lebih menetapkan hukum adat Laru Ngabal dan hukum adat turunannya menjadi filosofi hidup mempelopori tatanan hidup masyarakat Kei. Dalam konteks bahasa, pemerintah daerah menyadari sungguh bahwa saat ini bahasa Kei mulai terkuras, mulai tergusur. Mungkin di sekolah kita ketemu anak-anak di kampung, di desa, kita bicara dengan bahasa K, dong jawab dengan bahasa mengerti. Dia mengerti apa yang kita sampaikan, tapi dia jawab dengan bahasa Indonesia. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Untuk itu terima kasih kepada kita semua, mudah-mudahan bahasa ini, K ini kita dapat pertahankan untuk selamanya. Hadirin yang saya hormati, melalui tempat ini saya minta kepada seluruh peserta agar serius mengikuti, juga kepada Dinas Pendidikan, bahwa ke depan ini sudah masuk dalam muatan lokal. Jadi sudah mempersiapkan diri sekaligus juga mempersiapkan diri, perbubnya sedang disiapkan. Jadi tidak lagi untuk kemarin surat edaran, tapi sekarang sudah berupa perbub, nanti ditingkatkan menjadi perda. Saya mau bilang bahwa kalau bukan kita yang sekarang menyelamatkan, kira-kira siapa lagi? Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk kita bahasa ini kita pertahankan di daerah kita. Dan sekali lagi Pak, saya mau sampaikan bahwa biasanya kalau hari Jumat saya suruh untuk memberikan sambutan, ya saya dari awal sampai akhir ya bahasa K. Mau mengerti atau tidak itu urusan alih, urusan ente. Jadi itu yang saya paksakan untuk mereka paham. Apalagi Opa Rudi ada itu, mana dia? Halo Opa Rudi. Nah, itu salah satu orang budayawan yang kita miliki di Maluku Tenggara dan alhamdulillah berakses sudah sampai ke tingkat nasional. Terima kasih, selamat datang Pak Rudi.
Akhirnya dengan memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan guru utama revitalisasi bahasa daerah untuk tunas bahasa ibu yang diselenggarakan di Kabupaten Tenggara hari ini bisa berjalan aman, lancar, dan tertib. Mudah-mudahan membawa hasil yang maksimal, dan saya pesan sekali lagi rekan-rekan yang sudah disiapkan untuk itu ikuti dengan serius. Jangan sebuah kegiatan seremonial selesai lalu tidak ada hasil. Tapi nanti kalau sudah ikut ini, biasakan berbahasa. Oke, saya punya putra putri walaupun lahirnya di Jakarta, tapi tiap hari saya ngomong bahasa K, memang mengucapnya susah, tapi dia mengerti apa yang saya sampaikan. Ini ada sebagian orang yang saya sampaikan tadi baru pi di Ambon dan balik sudah berubah. Pi di Makassar balik sudah berubah. Pi di Jakarta saya 38 tahun. Baru saya injak kembali ke Maluku Tenggara, ke K. Tetapi ketika kerusuhan saya jalan ke kampung-kampung, saya menggunakan bahasa K. Dan kebetulan saya satu-satunya orang muslim yang masuk ke wilayah Kristen pada waktu itu. Alhamdulillah semua menerima. Karena pendekatannya adalah pendekatan bahasa. Kalau saya pakai bahasa Jawa atau bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia, mungkin ini sapa gitu. Tapi saya mau sampaikan kepada duta yang ada. Coba misalkan saya kemarin, sekarang saya tanya ya. Pilbehe. Ya afang nan im fang nanya ate edo. Apa itu artinya? Coba Nona, mari jawab. Berdua sini. Mana lagi satu? Mari. Naik. Ini duta tuh. Kemarin 4, satu lagi mana? Oh 3 ya? Yang orang mana? Orang Seram, Bapak. Orang Seram mana? Orang Seram Barat. Oh bilang Iming im Mifangnan mifanan ya ya teedu teedo. ya nusuk im nusuk im nun suk im Ya a nun nung Suk. suk im im. Im misuk misum ya ya a teedu teedo. im afna Ya a faknan imbesa. satu lagi Mifangnanya teedu Imi faknanyaan teedo. ulang lihat sana Imi faknanyaan teedo. ya nusuk koko Eva Ya a nungsuk koko evav. itu artinya saya suka anak laki-laki K. Ya, kan kita diajarin sama beliau tadi supaya ya dialog seperti ini direkam lalu orang ini belajar dari situ toh. Ini kan bahasa yang ringan. Bahasa-bahasa ringan yang kita ucapkan sehari-hari. Jadi tidak susah. Yang penting membangun komunikasi. Jadi kalau orang K, PLBH, dia sudah rasa saling memiliki. Tapi apa kabar? Apakah kurang beres? Kalau orang lewat begini, Bang Mul,
apakah kau mau tengok juga susah. Tapi turana, tebak kurva mau buka. Nah itu lain, kita bisa layani dengan baik. Jadi dalam rangka bahasa ibu, bahasa yang kita dialek setiap hari ini, ya dia membuat kita jadi akrab dalam komunikasi. Barangkali itu, terima kasih Duta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati untuk membuka kegiatan pelatihan ini dengan ditandai dengan pemukulan tifa. Mohon mendampingi Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, dan PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. Ya baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati untuk berada di tempat dan akan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang akan diserahkan oleh Bupati Maluku Tenggara kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang akan diterima oleh Bapak Bupati Maluku Tenggara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon berkenan sekali lagi Bapak Bupati dan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku disilakan untuk berfoto bersama. Mohon mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, kepada para duta bahasa, para asisten dan para staf ahli Bupati. Disilakan untuk berfoto bersama. Mohon mendampingi Sekretaris MUI Kabupaten Maluku Tenggara, disilakan untuk berfoto bersama. Kami mengundang juga Ketua Dewan. Ya baik. Mohon berkenan sekali lagi, mohon izin Bapak Bupati dengan kami mengundang sekali lagi fasilitator. Disilakan untuk berfoto bersama Bapak Bupati dan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku.
Kalau nggak semua berdiri sudah. Siap ya? 1, 2, 3. Nitan lidah kanan padat aini weheliat intu sasa dah padat Mamin nenu Angnanan buk-buk Nan patu dituntunan Mamin nenu Dibuk siap Lik di Tablo malhen nan sedisisian mami tasir teten rena jama Oke, itu dulu biar jangan pergi, supaya saya jelaskan ini, kata-kata ini punya makna seperti gini. Nitnan uk, itu kalau ada kematian, itu kalau misalkan saya kurang hati dengan nyong, tinggalkan semua itu. Mari ketong urus, ketong punya saudara yang sedang ya meninggal. Atau ada perayaan pernikahan atau acara apa dari keluarga kita, mari tinggalkan perbedaan itu lalu kita bergabung. Maaf, itu namanya maaf dan ahang. Jadi karena pesta itu, karena acara itu, maka lupakan segalanya, mari kita berkumpul. Leat vehe, leat itu kayak orang Ambon kayak bilang tokong. Vehe itu panggayong. Kalau ada tidurnya itu letaknya itu berselisih begini, artinya ada selisih paham, perbedaan sedikit, mari kita luruskan. Lalu apa lagi? Nitnan uk, lidar kanan fadadat, ain itu kita saling memiliki satu dengan yang lain, sama dengan dua lolat, kalewedo, lesi bijaru, itu sama. Terus apa lagi? Ablo malhen, kerja sesuatu itu kerja dengan hati yang lurus, tulus dan ikhlas. Dalam bahasanya ihdinas siratal mustaqim, ambil jalan yang lurus. Kut kebab malhen nablo, jalan dengan perasaan itu. Lalu satu lagi, nansir disisian. Itu kalau misalkan saya punya ayah, opa saya, celananya ini sobek. Saya punya mama, punya ujung kain ini sobek. Nah ini yang buat ketong sedih. Perbuatan baik kita itu yang akan menutupi kesalahan itu. Supaya kalau kita berbuat sesuatu, itu anak siapa, itu cucu siapa. Itu berarti ketong memperlihatkan aib ketong ke orang tua. Tetapi makanya lagu ini dipuasakan dulu baru dibikin, dimaknai. Jadi kalau ut dadad, nah misalnya itu lalu ut dadadnan tul dituntunan. Perbuatan kita itu yang menunjukkan bahwa kita itu orang baik atau tidak. Tuntunan dalam bahasa K itu dia punya versi lebih dalam lagi. Tuntunan. Jadi tingkah laku seseorang itu yang menunjukkan dia baik atau tidak, bukan dari ucapan. Ucapan semua orang bisa saya baik, saya anak adat. Tapi perbuatannya tidak sesuai, maka sama dengan elar. Tempat penetapan hukum adat larur ngabal di Siran Siren amalir lor.
E itu kata peringatan, lar itu darah. Jadi kita bilang elar, berarti elar. Ada elar led, elar ngersin, elar lama gorong. Itu elar, tempat di mana penetapan hukum adat larul ngabal. E itu kata peringatan, lar, jangan masuk karena ada masuk berarti darah tumpah. Sudah pasang sasis tapi kau masuk. Ya seperti ketemu bilang barang ini ketemu badan berdilai. Jangan masuk. Kalau masuk berarti darah mengalir karena kau ganggu anak perempuan orang atau mungkin mengambil hak yang bukan kau punya. Jangan kau masuk, elar. Sama dengan nama-nama kata evav. Evav itu kei, itu juga dia punya arti ada. Tidak semua orang bilang evav. Evav itu kalau misalkan ada koma di e-nya, vav. Berarti perbuatan kamu tidak bagus, perbuatan kamu seperti binatang, makanya vave. Jadi supaya ini juga paham, ini sebagian yang paham ini. Jadi kata-kata evav, ya akut evav, jangan sampai ya vav. Kelakuan kayak binatang. Jadi seseorang itu tergantung dari tingkah laku dan perbuatannya. Itu filosofi bahasa kita. Kalau saya sebagai anak kei, luar biasa bahasaku. Horas bah. Ya baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, dan Bapak Ibu disilahkan kembali ke tempat. Ya baik, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup acara pembukaan kita pada pagi hingga siang hari ini, marilah kita saksikan bersama Treatika, napak tilas perjalanan Nendit Sakmas yang akan ditampilkan oleh Bengkel Sastra Nuhu Eva. Dahulu kala, menurut sejarah lisan masyarakat Kei, hukum largul ngabal diperkasai oleh dua penguasa dari Bali, yakni Kasdeu dan Jangra. Rombongan Kasdeu menetapi Kei kecil dan rombongan Jangra menetapi Kei besar. Falsafah Kei menyatakan largul ngabal inadu. Hukum adat largul ngabal dilapangkan dengan tombak sebagai arti berpijak tajam, kuat, agung, dan sakral. Ngabal mempertegas hukum itu. Artinya, darah merah tombak Bali yang menyatukan masyarakat Kei hidup rukun dan damai. Akhirnya, rombongan masyarakat Kasdeu dan Jangra tiba di Kepulauan Kei. Kehidupan masyarakat ketika itu dipimpin oleh hila-hilai atau pembesar-pembesar. Hukum rimba berlaku di mana-mana. Masyarakat Kei kala itu hidup dalam Nuhu Eva pada abad peradaban kehidupan masyarakat diwarnai dengan berbagai kekacauan. Perang antar kelompok terjadi di mana-mana, perkelahian, pembunuhan, serta berbagai kekacauan menyeret masyarakat ke dalam ketidakpastian hidup yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan masyarakat Kei kala itu diwarnai ratapan tangis dan sedih. Pekikan-pekikan peperangan seakan enggan beranjak,
membuat KI diselimuti kabut gelap pekat dan peradaban terseret mundur dari nilai kodrati manusia. Karena siapa yang kuat akan menang, sedangkan yang lemah akan ditindas. Buah dari kekacauan ini adalah penderitaan masyarakat hukum rimba memenangkan pentas perseteruan Eva. Yang kuat menguasai yang lemah menjadi hal yang lumrah dalam pandangan masyarakat pada saat itu. Namun, kondisi ini pada akhirnya bergeser karena hadirnya seorang si Krandi dari Nuhu Eva. Nindit Sakmas. Kondisi kekacauan pada akhirnya bergeser karena hadirnya Sri Kandi yang menginspirasikan para tokoh masyarakat KI untuk melahirkan suatu hukum. Untuk melahirkan suatu hukum agar dapat menyatukan semua orang kaya menjadi satu saudara, hidup rukun dan damai. Merupakan impian setiap orang. Keinginan kuat ini akhirnya melahirkan suatu hukum yang dikenal dengan hukum Larbul Ngabal yang lahir dari perenungan panjang para pemimpin untuk membawa Nuhu Eva KI selangkah lebih maju menuju peradaban KI bagaikan habis gelap terbitlah terang. Larbul Ngabal. Ain, ut entauk ad fundan. Artinya, kepala tetap bersatu dengan pundak. Tuhan Allah sebagai pelindung. Pemerintah punya tugas melindungi masyarakat. Orang tua sebagai duat kabaf. Tuhan yang kelihatan punya tugas melindungi anaknya. Andrew, lelait info mahili. Artinya, leher adalah pusat kehidupan dan kebenaran.
Setiap orang harus dihargai. Berperilaku sopan harus sesuai adat. Entel, all need and feel atumut. Artinya, kulit manusia membungkus tubuhnya. Nama baik seseorang harus dijaga, dihormati, tidak boleh dicemarkan. Kesalahan orang jangan disiarkan. In fact, larnak mot ibut, artinya darah membeku di dalam perut, tidak boleh dicemarkan. Tubuh manusia harus dimuliakan. Berarti tidak diperkenankan penganiayaan, pertikaian, dan pembunuhan. Enlim, rek fokil mutun, artinya dinding sekat tanda batas harus diagungkan. Dinding milik orang yang sudah menikah tidak boleh dimasuki oleh orang lain secara tidak wajar. Nean, moriaing fomahiling, tempat tidur orang yang berumah tangga murni tak ternoda, agung, luhur, dan mulia harus dihormati. Enfit, hira ini fo ini, itin fo itin. Milik orang tetap miliknya, dan milik kita tetap milik kita. Jangan mengambil hak milik orang lain atau mencuri. Membagi hasil harus sama rata sesuai hak dan kewajiban. Hukum larung gabal pun disebarkan ke semua pelosok tanah air, bersih dan luri menyeberang ke seluruh pelosok tanah. Sebab hukumnya menekankan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, hukum perlindungan terhadap kaum perempuan dan penghormatan terhadap perkawinan, serta hukum tentang hak-hak milik masyarakat. Semua ini diemban oleh masyarakat ke. Siapa yang melanggar hukum, dia akan menerima sanksi baik nyata maupun tidak nyata. Hukum ini pun akhirnya diterima di seluruh masyarakat dan menjadi semangat dalam membangun tanah ke. Nindit Sakmas Theater Lineup. Narrative writer by Vinsisya Maturan. Narrative reader by Umi Hani Huyanan. Casting actor Cui Kudubun. Genre actor Jody Rahajaan. Nindit Sakmas actor Yayu Rusun. Community actor Eva Mangga, Herdi Kudubun, Arselo Kudubun. Person responsible Revo Kumarudin. Hopeful the message from this theater will reach and leave on impression on the minds of the audience. Salam tabe panganan, salam sastra, bingkel sastra nu ewak poin bisa. Baik Ibu Bapak, kita berikan aplaus terhadap penampilan Bengkel Sastra Nuhu Eva. Ya baik Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya penampilan teatrika perjalanan Nendit Sakmas oleh Bengkel Sastra Nuhu Eva tadi, maka berakhirlah acara pembukaan pelatihan guru utama revitalisasi bahasa daerah untuk tunas bahasa ibu di Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku serta Ibu Bapak sekalian yang telah berkesempatan hadir dan bersedia mengikuti acara pembukaan ini. Dan akan